melengkapi Putra Betawi malam hari ini. Ustaz Nur Sofa dibuka dengan pantun nggak apa-apa Ustaz. Belum pernah kan? Belum pernah Ustaz Nur Sofa buka pakai pantun di sini gitu kan. Selalu bukanya tuh pakai ayat gitu kan karena kiai gitu kan. Fadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuku khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para narasumber yang saya enggak sebutkan satu persatu, terutama sekali yang di samping saya. Saya nyesel pakai kain hari ini, ya kan? Kalau jadi kacau kayak begini kan, ya kan? Tadinya pengen ngomong masalah agama, ngelihat begini jadi rusak gitu kita ya kan. Ya tapi nggak apa-apa ya. Kalau disuruh pantun karena kebetulan dulu saya pernah melamar calon istri yang sekarang jadi istri saya. Itu ibu saya cuma kasih pantun satu. Cincau gula laksa dijual di tukang kain. Dia nggak mau, lu nggak paksa, masih banyak orang lain. Anak macan jatuh ke jurang, mati. Anak macan jatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Saya juga bersyukur dengan ustadz-ustadz yang ada di sini ya, dan juga Bang Hensat. Berkaitan tentang syukur. Nabi Daud pernah mengatakan begini, ya Allah, bagaimana aku bisa bersyukur kepada Engkau sementara bersyukur saja sudah merupakan nikmat darimu. Jadi belum nyampe pada tahap syukur. Itu Nabi Daud mengatakan, bagaimana aku bisa bersyukur kepadamu ya Allah, sementara bisa bersyukur saja sudah merupakan nikmat dari Engkau. Jadi kalau kita bicara tentang syukur, belum nyampe kita pada tahap syukur. Karena hari ini ya kita bisa bersyukur, itu sudah merupakan nikmat dari Allah. Terus sampai kepada syukurnya di mana? Ya kalau orang Betawi syukurnya kan kita lihat luar biasa. Sahabat saya, jamaah saya pernah ngomong, Ustadz saya mah udah tua begini gak mau ngapa-ngapain. Udah bersyukur aja kepada Allah. Habis sholat subuh saya baca Quran. 1 juz saya baca Quran, saya ngopi. Tadi benar yang dikatakan. Rezeki Allah yang atur Ustadz. Alhamdulillah ada aja yang bayar kontrakan Ustadz. Ada aja yang bayar kontrakan. Wah kaya ternyata. Ya, saya nanya. Emang Bang Haji kontrakannya berapa? Ada 200 pintu lah. 200 pintu. Jadi bayangkan ya. Rabbi audhi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya. Wa ala walidayya. Ini betul kalau kita bilang estafet syukur itu adalah ketika kita Nabi Sulaiman itu. Nabi Sulaiman minta kepada Allah, auzi'ni an ashkura ni'mat. Ajarkan kepada aku ya Allah bagaimana aku bisa bersyukur sebagaimana orang-orang tua kami dulu bisa bersyukur. Jadi estafet syukur itu gak boleh berhenti. Ya, karena kita bersyukur punya orang tua yang bersyukur kita dijadikan anaknya. Maka menjelang Ramadan ini kan penting sekali. Ya. Yang dikatakan oleh Nabi, ajabat li amril ummah. Aku heran dengan urusan umatku. Bukan urusan orang Betawi ini. Urusan umat ya kan. Bagaimana umatku itu in asobathu sarra syakara. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Wa in asobathu dharra fasobara.
Kalau dia dapat musibah, dia sabar. Hatta sampai lukmah. Sampai tadi Mas Hensat ya, ngasih saya jagung. Kemudian saya nggak ambil, saya ambil kacang, dia ngambil jagung. Ya kan? Ya saya tahu ya, ini kan kacang kecil, kalau jagung gedean, makanya ngasih yang gedean dulu yang jagung sama dia, karena fisiknya beda kan gitu ya kan. Sampai makanan yang kita makan di mulut kita itu ada pahala dari Allah. Ya. Ketika kita ambil makanan, hatta lukmah tuh, suapan yang kita masukkan ke dalam mulut kita, itu ada pahalanya dari Allah. Kenapa pahalanya? Kita bisa beribadah kepada Allah. Bagaimana kita nggak bisa bersyukur kepada Allah? Energi yang kita dapatkan dari makanan tadi. Ya. Jadi sekali lagi, ini bagus sekali. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan al-alaqah bainal ahya wal amwat lantan qati. Ibnu Taimiyah sendiri yang bicara, al-alaqah, ikatan antara yang hidup dengan yang mati nggak terputus. Bagaimana kita nggak bisa bersyukur dengan Mbah Nun yang fisiknya masih ada, kita juga masih ada. Bahkan kepada orang tua kita yang sudah tidak ada, kepada kita yang masih hidup, itu nggak akan pernah terputus. Dia estafetnya terus mengalir. Ya. Al-alaqah, ikatan bainal ahya, antara yang hidup, wal amwat, dan yang mati. Lantan qati, pakai lan lagi itu. Ya, bukan pakai la lagi. Selamanya tidak akan terputus. Jadi kita kalau tidak bersyukur kepada Allah sebagaimana orang tua kita bersyukur, berarti tadi yang dikatakan oleh Ustadz kita, Dajjal sudah. Ya. Bersyukur, alhamdulillah saya bersyukur punya istri. Tadi dikatakan ya megang kunci sendiri sekarang. Enggak, saya emang enggak takut sama istri. Istri aja yang kebangetan berani sama saya ya. Enggak takut sama istri. Masya Allah, nikmat punya istri orang Betawi. Saya habis dari pesantren di Cianjur pulang mampir ke Kopinako. Wah, itu. Tahu Kopinako? Di bawah pohon jati. Wah, yang hadir, yang datang juga keren-keren kan, ya kan. Sampai begitu minum kopi, ajib juga saya bilang. Ini kopi saya bawa pulang ke rumah. Pikiran buat ngopi di rumah asik nih. Baru minum sedikit, bini ngepel. Pahat ya kan. Baru minum 2 kali, nyapu. Waduh, kagak enak tuh kopi akhirnya. Ya kan? Jadi yang kita beli itu kan suasana. Ya. Bukan kopinya sebetulnya. Ya kan? Kalau punya begini begitu, biar kopinya enak juga kagak enak juga urusan. Ya kan? Jadi bayangkan ya, buat diri kita semuanya, kita bersyukur alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul. Sebagaimana Bang Boim tadi mengatakan, saya ngikutin kaca ini sudah lama. Ya tadi kalau saya bilang saya dijerumuskan di kaca ini. Dan kemarin saya sudah bicara dengan Mas Fahmi, Ustadz Fahmi. Ustadz, saya jangan sering-sering Ustadz. Ya fisik saya udah gak kayak dulu lagi. Karena nanti subuh saya juga harus ngisi lagi. Tadi saya ngeliatin David ngomong lama amat. Ini ya kan. Iya. Tadi dibilang apa Ustadz Udin ya. Ya. Saya juga heran Pak, nama saya kan Nur Sofa. Nur artinya apa? Sofa. Lu tega banget sama gua. Cahaya bangku. Jernih tadi, Sofin jernih. Tapi saya pernah nanya ibunda saya, Umi, kenapa saya dinamai Nur Sofa? Dulu kamu lahir, Umi baru pulang haji. Orang pergi haji dulu 4 bulan Pak. Ibu saya berangkat haji dalam keadaan hamil. Ya. Maka pulang haji saya lahir. Ingat antara Sofa dan Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Akhirnya kamu saya kasih nama Cahaya Bukit Sofa. Saya dulu punya niat pengen punya istri Marwah tuh, Ustaz ya. Kan keren tuh telah menikah Sofa dan Marwah. Oh, iya, kagak nemu-nemunya Marwiyah ya beda-beda tuh.
Ini saya Marwiyah di rumah. Tapi saya bangga juga kalau lagi baca maulid kan disebut-sebut ya. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil. Bini gua tuh, ya kan? Bukan sombong, bukan. Enggak sombong, enggak. Ini Marwiyah lagi tidur ini. Jadi kebetulan tadi saya habis ngisi di Cakung, ya nggak sempat pulang pakai kain. Cuman agak nyesel juga ngelihat dia nih jadi pakai kain, ya kan? Nggak apa-apalah. Alhamdulillah hari ini kita terhibur. Tadi soal Ustadz Udin, kenapa saya dinamakan Ustadz Udin? Padahal nama saya Nur Sofa, karena cerita tentang Udin. Ya. Ya, Udin itu ya udara dingin kalau Mas Hensat bilang. Udin itu emang rada-rada, ya kan? Jadi setahun sebelum seseorang wafat meninggal dunia, itu ubun-ubunnya kayak ketarik dalam satu kitab Ustaz. Setahun tuh. Ya. Udah berasa belum lo? Udah belum? Belum, alhamdulillah. Setahun sebelum meninggal dunia, tuh ubun-ubun kayak ketarik tuh. 40 hari itu daun yang di lahil mahfud jatuh. Tuh. Ya, dipungut, dilihat nama Israel, namanya siapa, selama 40 hari diikutin. Kebetulan yang jatuh itu namanya Hasanuddin. Maka selama 40 hari diikutin tuh si Udin. Pas udah waktu 40 hari didatangi nama Israel. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masmukum. Siapa nama kamu? Hasanuddin. Benar, nama kamu ini paling atas. Berarti sudah waktunya kamu wafat meninggal dunia hari ini. Subhanallah, Allahu Akbar, kata Udin. Israel, ana minta waktu 10 menit aja. Ngapa? Kopi belum kelar nih, ya kan? Ini kopi belum kelar, minta 10 menit aja. Rupanya di benaknya si Udin akalnya banyak nih. Orang Betawi kan akalnya banyak. Ya kan. Kayak kemarin waktu lagi puasa ya. Ya puasa kebetulan saya habis ngisi di mana, saya masih pakai kain kemari. Begitu sampai di rumah, anak saya nganterin, saya telepon. Mama udah tidur belum? Udah. Nih, buka pintu. Saya ganti kain, pakai baju biasa. Saya baca Quran sampai sahur. Begitu sahur isi saya keluar. Ya Allah, ayah luar biasa. Dari kapan baca Quran? Tadi pulang ceramah langsung baca Quran. Padahal kemari dulu kan. Kayak begitu pagi dia lihat Instagram. Waduh, ada foto saya di situ. Ketahuan juga, takut juga akhirnya gue sama bini ya kan. Si Udin tadi minta waktu berapa menit tadi? 10 menit. Ya udah kata Israel, kesian. Kasih 10 menit. Mulai mikir Udin. Akhirnya diambil obat bius, dicampur obat bius. Israel, apa? Gimana kalau kita ngopi bareng-bareng? Ya kan, ya kan. Kata Israel, wah boleh juga Din, ya kan? Akhirnya Mak Israel kopinya diminum, habis diminum ketiduran Israel. Catatannya diambil, ya. Dilihat namanya Hasan, oh bener nama gua nih. Dicoret, didelete, dipindahin paling bawah. Ya kan? Aman dan nih, ya kan? 10 menit gue bisa lama nih bangsa paling bawah kan lama ya. Ya bisa ya enggak 2 tahun mah kagak nyampe, ya kan? Wah dia cari pengen bisa minta maaf atau bersedekah apa. Faqala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Itu nanti ketika kita akan wafat meninggal dunia kita minta tuh. Ya, laula akhartani, andai kata kau tunda kematianku, fa asaddaq, aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang yang soleh. Ini pikiran si Udin. Gak lama Idrail bangun. Anak kenapa Din? Ente tidur tadi. Kok bisa tidur? Tadi kopi anak campur obat bius. Masya Allah, jazakallah khair Din. Seumur-umur Din gue jadi malaikat gak pernah tidur Din baru ini. Seumur-umur jadi malaikat gak pernah tidur. Baru ini Din anak ngalamin tidur. Masya Allah, jazakumullah khair. Udah Din tenang aja, bonusnya buat ente.
Ana nggak cabut dari atas, ana cabut dari bawah aja, Udin. Mati juga Udin. Apa sih? Ini model kayak dia mati juga ntar urusan. Ya, itu makanya saya namain Udin itu ya, kalau masuk tuh wah Ustadz Udin, Ustadz Udin, Ustadz Udin ya. Jadi cerita tentang tadi mau rekayasa apa kita tetap nggak bisa, kehendak Allah tadi. Jadi kembali kepada syukur ya, mudah-mudahan malam hari ini kita bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi syukurnya orang-orang tua kita, dan syukur kita alhamdulillah dikasih wadah, dikasih tempat kita bisa meneruskan apa yang diinginkan, dicita-citakan oleh Mbah Nun. Ya termasuk buah dari Mbah Nun ini ya Bang Boim tadi luar biasa. Kemarin waktu peresmian pondok Sibghatullah Al-Islami juga alhamdulillah saya minta tempat kepada beliau. Tadinya mau bayar, beliau bilang udah Ustaz, berapa kamar? 5 kamar, udah yang 3 bayar, yang 2 gratis. Alhamdulillah. Rupanya yang gratis itu dia yang bayar. Ini luar biasa Bang Boim. Ya kita ya, hapus buat beliau. Ya jadi sekali lagi ya, tentang syukur itu Rabbi audini an ashkura. Ya, kita minta kepada Allah diajarkan bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 2, ada orang yang bersyukur, ada orang yang sangat bersyukur. Siapa orang yang bersyukur? Dalam kitab Risalah Al-Qusairiyah kalau nggak salah Ustaz ya. Orang yang bersyukur itu dia bersyukur atas apa yang ada. Tapi kalau orang yang sangat bersyukur, dia bersyukur atas apa yang tidak ada. Jadi ketika ente pengen punya istri solehah atau pengen punya istri kaya, pengen punya istri cantik, dapat istri yang cantik dan solehah, antum bersyukur, ente bersyukur. Itu namanya bersyukur. Tapi ternyata yang kita dapat nggak seperti yang kita harapkan. Udah nggak cantik, bawel banget lagi, ya kan, rewel banget. Tapi tetap bersyukur. Kenapa Anda tetap bersyukur? Karena bawelnya, rewelnya itu ujian buat kita dan menjadi pahala buat kita. Iya kan? Semakin banyak sabar kita ngadepin istri seperti itu, ya kan? Nah, tuh, ya. Makanya bersyukur. Ya, ya. Biarin bini kita kayak gini nanti di surga 70 kali cantiknya dari bidadari. Dan juga istri-istri yang solehah melihat suami yang susah diatur, nanti di surga istri ente, suami ente kayak Nabi Adam. Bedanya di mana, Mas Hensat? Kalau Nabi Yusuf kan tampan tuh, ya kan? Tapi orang terpesona ngelihat ketampanan Nabi Yusuf. Terpesona ada batasnya nggak? Ada nggak batasnya? Ada, ya kan? Dulu ngelihat suami, ente dulu ngelihat istri terpesona nggak? Sekarang? Agak ngelek sedikit. Nah, dikit ya. Ya ada jeda dikit lah ya. Ya terpesona ada batas. Nah Nabi Adam tuh. Nabi Adam 70 kali waktu Nabi Mi'raj itu Nabi ngelihat aku laki itu Adam wa Yusuf. Waktu Mi'raj aku bertemu dengan Nabi Adam dan Yusuf. Subhanallah kata Nabi Adam 70 kali cakepnya dari Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf ada bapaknya ada ibunya. Bener nggak? Lah kita kadang-kadang 7 bulan dibacain surah Yusuf. Harapannya anaknya ke Nabi Yusuf. Gue mah nggak yakin lihat bapaknya aja kayak David begini ya kan ya kan. Ya kagak mungkin ya karena ada bapak ibunya ya. Sementara Nabi Adam ada bapaknya nggak? Kholaqtu Adam tuh. Ya. Aku yang menciptakan Adam. Kalau kita Nabi Yusuf kholaqnal insan. Kami ada peran bapak dan ibu. Makanya kita tuh pengaruh terhadap anak kita. Mau campur suami istri, doa dulu biar anak kita jadi soleh. Allahumma jannibna wa jannibis syaitan. Baca doa dulu, sembahyang sunnah dulu 2 rakaat, baca yasin 3 kali, tahlil, tahmid ya. Habis itu baca ratib ya kan. Ya. Habis itu naik ke atas tempat tidur baca doa, bismikallahumma ahya wa bismika. Udah tidur kelamaan nungguin kita. Nabi Adam ya, nanti istri-istri solehah ngelihat suami kita kayak Nabi Adam ya.
Insya Allah ngelihat Bang Boim, kalau istrinya ngelihat Bang Boim kayak Nabi Adam. Dia lagi tidur diliatin, lagi mangap, lagi ngorok. Adam gini amat Adam ya. Nanti di surga, insya Allah. Ustaz Fahmi, ini udah hampir jam 1 ya. Ya mudah-mudahan lain waktu ya kita bisa bertemu kembali. Sedikit aja tentang syukur tadi. Ya mudah-mudahan ya kita tetap bisa bersyukur kepada Allah. Jadilah umat Nabi Muhammad ya di mana selalu baik buat umat Nabi Muhammad. Dikasih nikmat bersyukur, dikasih ujian sabar ya. Dan kata Nabi apa? Allah katakan dalam Al-Qur'an wa qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang bersyukur. Jadilah Anda bagian yang sedikit tadi. Wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Kiai. Kita doakan Kiai kita, Kiai Nur Sofah Tauhir selalu berikan kesehatan oleh Allah teman-teman ya.